Aloha sobat-sobat KKP, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Hari-hari KKP pakai kalimat template. Nggak apa-apa adik-adik. Hal ini karena KKP sangat senang bisa bertemu kembali lagi sama kalian. Jadi adik-adik jangan bosan-bosan ya dengar KKP. Pada hari ini KKP akan menemani adik-adik lagi untuk ke beberapa kalinya, udah ke 8 kalinya kita belajar bersama selama kurang lebih 8 menit ke depan. Oke, adik-adik sudah siap? Siap. Wih, suara siapa tuh? Oke lah, let's go. Komunikasi sosial. Adik-adik, minggu lalu kakak Kapi sudah membahas tentang komunikasi sosial, yaitu tolong. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Kapi akan membahas elemen pentingnya lagi dalam poin ketiga, yaitu terima kasih. Tanpa berlama-lama adik-adik, kita langsung cari tahu apa terima kasih. Kata ajaib, terima kasih. Adik-adik pernah tidak mendengar kata terima kasih? Mungkin adik-adik dengar dari rumah, dari sekolah, atau dari lingkungan adik-adik, tempat adik-adik bermain. Apakah adik pernah mendengar ucapan terima kasih? Pernah, tapi pernah. Nah, terima kasih itu merupakan kata-kata yang ajaib adik-adik. Jadi terima kasih ini punya banyak sekali manfaat di kehidupan kita. Sudah pahamkah garis besar terima kasih ini adik-adik? Belum Kak Kapi, belum. Oke, enggak apa-apa. Kita hari ini akan membahas penuh mengenai kata ajaib yang satu ini, yaitu terima kasih. Langsung lanjut. Adik-adik, pernah tidak terpikir di kepala kalian mengapa kita perlu berterima kasih? Hah? Apa Kak Kapi? Saya akan tanya adik-adik, apakah adik-adik tahu? Nggak tahu Kak Kapi, kenapa sih kita perlu berterima kasih? Adik-adik Kak Kapi yang saya sayangi, jadi ada beberapa alasan mengapa kita perlu berterima kasih atas pemberian yang diberikan orang kepada kita. Nah, alasannya adik-adik, mengapa kita perlu berterima kasih ialah satu, sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Jadi dengan berterima kasih, kita mengungkapkan bahwa kita itu menerimanya dengan tulus adik-adik. Yang kedua, menghargai. Menghargai? Apa hubungannya Kak Kapi? Jadi hubungannya itu, jika kita menerima barang dari seseorang dan kita mengucapkan terima kasih, artinya kita menghargai pemberian orang tersebut. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan. Wow, memperkuat hubungan. Apa itu Kak Kapi? Jadi maksud di sini, sebentar Kak Kapi pikir-pikir dulu. Memperkuat hubungan ini artinya kita dapat lebih baik lagi adik-adik sama orang yang kasih kita hadiah itu. Jadi kita bisa berteman lebih dekat lagi. Dengan satu kata yaitu terima kasih tadi adik-adik. Keren sekali bukan kata terima kasih ini? Nah, terima kasih untuk apa saja ya kira-kira adik-adik? Sini Kak kasih tahu jawabannya. Adik-adik bisa lihat gambar di bawah. Ada dua orang anak. Namanya adalah Tini dan Tio. Tini membawakan buku yang Tio minta kemarin. Ini buku yang kamu minta kemarin. Dan Tio menjawab terima kasih. Nah, di sini Tini memberikan buku ke Tio dan Tio berterima kasih kepada Tini atas bukunya. Jadi, satu, kita dapat berterima kasih atas pemberian yang diberikan oleh orang lain.
Selain itu, apa lagi Kak Kapi? Nah, selain itu, kita juga dapat berterima kasih atas anugerah, atas keadaan kita, atas hidup kita. Hah? Maksudnya apa Kak Kapi? Nah, maksud dari anugerah di sini, kita berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan kita anugerah. Anugerah itu dapat bermacam-macam bentuknya adik-adik. Seperti talenta kita, itu salah satunya. Yang kedua, kita dapat berterima kasih kepada Tuhan atas keadaan kita adik-adik. Jadi keadaan di sini maksudnya apakah adik-adik itu sehat atau sedang sakit, adik-adik tetap harus bersyukur ya. Dan yang terakhir, atas hidup adik-adik. Nah, kita perlu berterima kasih lagi kepada Tuhan atas hidup yang diberikan olehnya lah kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat indahnya dunia, masih bisa kita bermain sama teman-teman. Itu karena kita masih diberikan hidup oleh Tuhan adik-adik. Jadi jangan lupa berterima kasih ya kepada Tuhan. Oke. Bagaimana cara berterima kasih? Apakah adik-adik pernah terpikir gimana ya cara berterima kasih sama orang? Kak Kapi, aku malu berterima kasih karena aku nggak tahu caranya. Nggak apa-apa. Sini, Kak Kapi akan ajarkan bagaimana caranya berterima kasih. Oke, langkah pertama. Adik-adik Kak Kapi harus tersenyum. Saat berterima kasih kepada seseorang, jangan mukanya loyoh-loyoh ya adik-adik, mukanya cemberut-cemberut. Adik-adik harus tersenyum. Nah, yang kedua, ucapkan dengan jelas. Adik-adik Kak Kapi kalau mau berterima kasih sama orang, ngomongnya harus jelas, ngomongnya harus keras-keras. Bukan maksudnya keras-keras, wow seperti berteriak, bukan adik-adik. Intinya, ucapan adik-adik itu bisa dipahami oleh lawan bicara adik-adik yang adik-adik ingin berterima kasih sama dia tadi tuh. Ya. Dan yang ketiga, bersikaplah tulus. Bersikaplah tulus itu bagaimana adik-adik? Adik-adik tahu tidak bersikap tulus? Bersikaplah tulus. Bukan tulus penyanyi itu adik-adik, dia juga tulus. Tapi maksud tulus di sini adalah kita berterima kasih dengan sungguh-sungguh adik-adik. Sepenuh hati dan ikhlas, itulah yang dinamakan bersikaplah tulus. Yang keempat, temuilah orangnya. Adik-adik kalau mau berterima kasih sama orang, harus ketemu sama orangnya. Itu adalah hukum yang wajib sebenarnya adik-adik. Namun, kalau memang adik-adik tidak bisa, mungkin adik-adik bisa jadikan teman yang lain sebagai perantara. Ngomong gitu kan adik-adik. Perantara? Perantara itu apa Kak Kapi? Perantara itu adalah orang yang kita jadikan sebagai jembatan atau penyampaian informasi kita kepada orang lain. Jadi ada 3 orang adik-adik. Satu adalah adik-adik Kak Kapi sendiri, yang kedua adalah perantara, dan yang ketiga itu adalah orang yang adik-adik ingin berterima kasih kepadanya. Adik-adik bisa menyampaikan pesan kepada orang yang kedua ini untuk nantinya orang kedua ini memberikan ucapan terima kasih kepada orang ketiga ini dari adik-adik Kak Kapi. Paham tidak? Oke, kita lanjut aja. Yang keempat, yang kelima, bijaklah dalam berbicara. Jadi adik-adik kalau mau berterima kasih, ucapannya harus bijak adik-adik, harus kalem, harus berwibawa. Jangan main-main kalau mau berterima kasih adik-adik. Karena dari ucapan kita, orang-orang bisa tahu kalau kita itu memang betul-betul ingin berterima kasih dari hati yang terdalam. Oke? Udah paham? Saya masih belum terlalu paham yang keempat itu Kak Kapi. Temui orangnya. Oh, yang keempat. Kalau kita berterima kasih itu, kita perlu menemui orangnya adik-adik. Jadi, kita ketemulah sama orang yang ingin kita berterima kasih itu. Kita ketemu sama dia, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya atas barang kemarin. Terima kasih ya udah antar aku kemarin. Nah, seperti itu. Adik-adik bisa langsung ketemu dia.
Kalau memang mungkin adik-adik dalam keadaan yang tidak bisa menemui dia tadi, tapi adik-adik ingin berterima kasih, adik-adik bisa menyuruh orang lain untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada dia. Paham? Paham Kak Kapi? Mantap. Oke. Tidak panjang materi kita hari ini. Terima kasih adik-adik KKP sudah setia menemani di sini sampai selesai. Sampai bertemu kembali. Thank you. Bye-bye.